Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian LKI yang berada di masjid ataupun yang berada di rumah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi, berkumpul dalam rangka menuntut ilmu Kitab Al-Hikam bersama Ustadz Kiai Haji Azhari Dipakusumo. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti perlu diperhatikan buat Bapak Ibu, nanti barangkali ada hal yang kurang jelas atau kurang cocok menurut jenengan, tapi cocok menurut tadi nanti bisa ditanyakan atau nanti bisa dikaji bersama di sesi tanya jawab. Dan buat Bapak Ibu dan buat Bapak Ibu yang ada di rumah, ya jangan hanya lihat saja tetapi ketik-ketik, ya bisa tanya jawab juga di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dijawab langsung oleh Ustadz Azhari Dipakusumo. Sebelum dimulai informasi, insya Allah besok sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah yang bertepatan dengan tanggal 28 Mei 2025. Insya Allah di Masjid Al-Ikhlas akan mengadakan buka bersama, karena disunahkan pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah itu disunahkan untuk berpuasa Dzulhijjah, ya, dan pahalanya nggak main-main, pahalanya melebihi pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustaz, luar biasa Ustaz pahalanya ini betul-betul gokil. Ya, kecuali orang yang berjihad dengan seluruh hartanya dan tidak kembali pulang, artinya meninggal dunia dan syahid di medan juang dengan seluruh hartanya, itu baru bisa mengalahkan amal soleh yang berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka ini sebuah kesempatan emas bagi kita semua, jangan disia-siakan, ya. Dan juga pahala orang yang berpuasa di 10 awal Dzulhijjah ini diganjar juga seperti berpuasa 1 tahun penuh. Masya Allah, ya, 1 hari diganjar seperti pahala orang berpuasa 1 tahun penuh. Sopo sing kuat, ya, bayangkan coba, ya. Maka kami juga membuka peluang barangkali dari Bapak Ibu yang ingin mendapatkan pahala yang lebih, ya, monggo bisa memberikan hidangan berbuka di Masjid Al-Ikhlas untuk buka bersama. Insya Allah akan mendapatkan pahala juga seperti pahalanya orang yang sedang berpuasa, insya Allah. Jadi insya Allah dapat double kalau melakukan atau mengerjakan puasa. Tapi kalau nggak kuat karena mungkin kerja terlalu berat, insya Allah masih dapat pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Ya, langsung saja Ustaz, biar nggak terlalu lama, langsung kepada beliau Ustadz Kiai Haji Azhari Dipakusumo. Waktu dan tempat dipersilakan, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwani arsyadakumullah, alhamdulillah kita bertemu kembali. Saya perlu meluruskan bahwa pergantian hari untuk kalender Hijriyah itu maghrib. Jadi guru bisamsi. Jadi 1 Zulhijjah untuk Hijriyah dimulai sekarang atau ba'dal adzan ya, sejak adzan. Nanti masuk tanggal kedua itu berarti adzan maghrib besok. Jadi sekarang tanggal 1 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 28 kalau besok ya, insyaallah. Ikhwanu bidin rahimakumullah, seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, 10 hari itu walayalin ashr. Di dalam surat yang baru saja dibacakan oleh Ustadz Abbas di rakaat pertama, itu menjelaskan walayalin ashr, Allah bersumpah dengan ciptaannya, makhluk. Itu maksudnya perintah kita untuk memperhatikan apa yang terjadi pada walayalin asr. Nah, walayalin asr para mufassirin menyebutkan adalah 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu kita tingkatkan amalan-amalan kita. Maka besok dan seterusnya sampai tanggal 9, bukan tanggal 10, sampai tanggal 9, karena tanggal 10 sudah hari Raya Idul Adha. Jadi kalau yang ingin berpuasa dimulai tanggal 1 Muharram sampai tanggal 9. Mau setiap hari boleh, mau tanggal 9-nya boleh, mau dari tanggal 1 atau mencari sesuai dengan puasa Daud yang biasanya dilakukan, atau puasa Senin Kamis ketika 2 hari itu berada pada 10 Zulhijjah, begitu ya. Dan amalan sedekah, sholat, berbuat baik dan lain sebagainya. Jadi monggo, kesempatan terbuka terkait dengan itu. Ada hal yang akan saya sampaikan di hikmah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf, jika Allah membukakan satu jalan kepadamu, satu jalan makrifat. Makrifat itu apa? Di dalam Ushulus Salasa dijelaskan prinsip 3 landasan agama adalah yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua ma'rifatur Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam. Jika dibukakan, jika telah terbuka bagimu wijhata minat ta'aruf, satu jalan untuk mengenal Allah, fala tubali ma'aha, maka kamu jangan memperdulikan makrifat itu sementara amalmu baru sedikit. Maksudnya kamu jangan memperdulikan, kok amal saya ini sedikit tetapi saya mendapatkan makrifah. Nah, ini Allah itu kadang-kadang memberikan makrifah itu pada sesuatu yang nilainya 0, sehingga di dalam persoalan ini bukan sekedar amalannya saja yang sedikit, tetapi Allah pilih dari makhluknya ya yang akan menjadi hamba Allah. Contohnya dalam konteks Umar bin Khattab misalnya, bahkan dia kafir, dia menolak Islam, memusuhi Nabi. Jangan tanya amalan Islamnya, memang belum muslim, tapi Allah kenalkan melalui ayat yang dibacakan oleh
adik iparnya pada waktu menjelang dia masuk Islam itu, sehingga menyebabkannya tersungkur, jatuh, kemudian bergetar tangannya meminta supaya ayat itu diserahkan kepadanya. Lalu beliau masuk Islam. Apalagi umat Islam, orang yang sudah bersahadat sebelumnya. Jika Allah membukakan bagimu satu jalan makrifat, yaitu akhirnya dia kenal dengan Allah, maka jangan pedulikan jika amalmu itu sedikit. Saya kok kayaknya amalannya biasa-biasa saja, tapi ketika saya baca Quran saya bisa nangis. Maksudnya makrifat itu kamu oleh Allah ditanamkan di dalam hatinya itu satu perasaan yang ketika ayat dibacakan, wa idza quri'al Qur'an, masalahnya di dalam surat Al-Anfal itu ya, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha alladzi apa? Gimana Pak itu? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar. Ya. Bergetarnya hati itu masing-masing satu sama lain tidaklah sama. Karena itu anugerah Allah gitu loh. Kadang-kadang kita baca Quran biasa, tapi kadang-kadang kita baca Quran bisa nangis. Kenapa kita bisa nangis? Itu anugerah Allah. Dimana ketika kita membaca Quran, yang tentu saja ketika kita baca kita paham artinya. Kalau nggak paham nggak bisa itu memang. Ya, kalau nggak paham nggak bisa. Lalu kita menetes air mata, hati itu bergetar. Nah, terutama bacaan tadi itu yang terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, gitu ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah ila rabbiki radiyatam mardiyah. Kenapa kok rabbiki? Ya karena mutmainnah, jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Allah, radiyatan mardiyah, yang Allah ridho dan kamu mendapatkan keridhoannya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati. Itu bisa nangis itu kita tuh kalau kita melihat kesalahan-kesalahan kita. Nah, mendapatkan karunia ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu adalah ketika penghalang hati itu tersingkap, sehingga hati ini merasakan kenyamanan, ketenangan, kerinduan, ya, penghormatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang kita ketika baca Quran datar-datar saja kan, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau direnungi itu dahsyat itu sebenarnya. Maka pesan saya ketika antum itu mendapatkan ayat-ayat yang berkenaan dengan surga, berhenti dulu untuk meminta kepada Allah. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya Allah, saya ingin menjadi bagian yang dimaksud ayat ini. Ya, kalau mau lengkap lagi juga istriku, juga anak-anakku, juga saudara-saudaraku seiman di seluruh dunia ini yang telah memberi manfaat kepadaku, ilmu dan lain sebagainya. Ya, nggak harus pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia bisa. Ya. Fa innahu ma fatahallahu lak ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Karena dia tidak membuka ma'rifatnya itu kecuali dia memang bermaksud untuk mengenalkan dirinya, Allah maksudnya ya, kepadamu.
Jadi kehendak Allah itu adalah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kalau antum ketika baca Quran, ketika sholat, ketika sujud, antum berdoa, merasa bergetar hati, merasa menangis, maka itu adalah ma'rifatullahnya sudah, antum sudah sampai kepada ma'rifatullah. Sudah tertanam di dalam hati antum itu perasaan bahwa antum membutuhkan Allah, dan Allah sedang menyiram hatimu yang kering dengan air hidayah, kira-kira begitu. Bisa dipahami ya. Jadi itu tidak harus antum beramal banyak. Jangan karena antum beramal banyak kadang-kadang juga belum tentu dapat. Tapi Allah pilih itu, amalannya sedikit tetapi dia menjaga adab, menjaga penghormatan, sehingga Allah sayang kepadanya. Dicabutlah penghalang-penghalang. Penghalangnya apa sih penghalangnya? Penghalangnya adalah maksiat kita, itu penghalang ya. Keraguan kita kepada Allah itu penghalang. Sedikit saja kita ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat yang pernah saya sampaikan, ana inda dzanni abdi, aku tergantung persangkaan hambaku terhadap diriku, begitu ya. Alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui anna ta'arrufa, bahwa ma'rifatnya Allah, huwa muriduhu alaika, adalah kehendak Allah untukmu. Fal a'malu, sementara amalan-amalanmu, muhdiha, fal a'malu anta, sementara amalan-amalanmu, muhdiha ilaihi, adalah yang dipersembahkan kepada Allah. Fa'aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Lalu bagaimana bisa membandingkan antara kamu memberikan kepada Allah dari amalan-amalanmu, gitu ya, dengan apa yang diberikan Allah berupa ma'rifat kepadamu. Jadi ma'rifatullah itu pada titik di mana kita betul-betul merasakan halawatul iman, manisnya iman itu. Manisnya iman itu diantaranya menjalankan ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka misalnya kita bisa latihan ini sekarang. Kita ada seorang wanita cantik, lalu kita menundukkan pandangan. Tidak harus menundukkan pandangan tuh ekstrim gini, enggak ya, itu bisa tersinggung nanti. Tapi dicoba gini, bicara lihatlah ke bawah ya, tidak harus lihat ke sana. Atau antum ada yang berpendapat para ulama melihat tetapi bisa menjaga hati kita, gitu ya. Kadang-kadang wanita cantik itu kita tahu gitu, wah cantik ini, alhamdulillah untuk pandangan pertama. Tapi pandangan kedua adalah pandangan setan masalahnya. Maka menundukkan pandangan itu adalah perintah Allah dalam surat An-Nur ayat 30. Kita menunaikan, maksudnya bukan menunaikan, menjauhi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan tidak melihat wanita yang haram bagi kita untuk kita lihat. Itu kalau kita lakukan karena Allah, kita akan mendapatkan halawatul iman, rasa di hati ini. Nah, ganjalan-ganjalan di dalam hati itu adalah maksiat-maksiat yang disingkapkan oleh Allah karena ketaatan, ya, dan karena kita menghindari larangan atau menjauhi larangan Allah. Maka ketika kita sholat dengan berusaha semaksimal mungkin memaknai, merasakan kata demi kata apa yang kita baca, itu akan sangat berpengaruh kepada diri kita. Maka ketaatan akan menyingkapkan
penghalang-penghalang hati. Kemudian menjaga diri dari maksiat juga termasuk menghilangkan sekat-sekat di hati, sehingga Allah menanamkan dalam hati kita manisnya iman. Nah, merasakan hal tersebut itu adalah yang disebut bahwa bagian daripada ma'rifatullah. Kita sudah mulai merasakan kehadiran Allah di dalam ibadah kita, bukan kosongan gitu loh. Makanya dikatakan kenapa kita perlu mempelajari Islam, kenapa kita perlu mempelajari iman. Kita mengenal rukun Islam, kita mengenal rukun iman. Tetapi malaikat Jibril juga bertanya kepada Rasulullah tentang ihsan dalam rangka memberikan pelajaran kepada kaum muslimin bahwa anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa'ilam takun tarahu, dan kalaupun kamu tidak bisa melihatnya, memang tidak bisa melihatnya di dunia ini, yakinlah fa'innahu yaraka, bahwa Allah melihatmu. Jadi ketika kita salat, kita berusaha untuk merasa kehadiran Allah di depan kita, kayak gitu ya. Apalagi kita memaknai Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah. Gitu ya maksudnya. Meskipun dibaca tartil, kalau kita berusaha memaknainya secara tepat, ma'rifatullah akan masuk ke dalam dada kita, dan kita akan mendapatkan halawatul iman. Itu ternyata tidak harus antum beramal banyak, beramal sedikit pun kalau Allah mengendaki, karena usaha antum meskipun belum mesih, hanya bisa memahami bismillah gitu loh maksudnya mas, hanya bisa memahami bismillah, ditanamkan. Karena amalan-amalan kita itu semata-mata kita untuk mencari perhatian Allah, tidak akan pernah sebanding dengan anugerah iman yang ditanamkan kepada diri kita. Itulah kenapa Rasulullah mengingatkan kita untuk selalu jaddidu imanakum, perbaharuilah keimananmu dengan la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Nah, memang di dalam perkembangannya kaum muslimin tentang cara ini beda-beda ya. Ada la ilaha illallah cukup dengan pelan, sir gitu ya, karena Allah tidak tuli. Tapi ada yang merasa dengan keras itu dia masuk gitu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman kita nggak bisa memastikan ini kerasnya yang dapat, atau karena mungkin perasaan dia dengan cara seperti itu dapat gitu ya. Tapi juga kita bisa baca dengan sir, dengan lembut, dengan tidak keras. Itu juga kita bisa merasakan. Jadi bukan hanya sekedar yang kita terucapkan, ada hanya sekedar ngucap ya, tapi nggak masuk gitu loh. Nah ini yang membedakan. Usaha kita di dalam amal adalah kita memberikan untuk Allah, bukan Allah butuh kepada kita. Kita dalam rangka membuktikan bahwa kita ini adalah hamba Allah. Karena bagaimanapun apa yang kita persembahkan untuk Allah berupa amalan apapun, itu tidak sebanding dengan anugerah yang diberikan Allah kepada kita berupa pengenalan kita kepada Allah, merasakan kehadiran Allah dan seterusnya. Jika Allah membukakan bagimu satu jalan untuk lebih mengenal Allah, maka jangan pedulikan amalmu yang sedikit. Saya baru sedikit, kayaknya saya nggak pantas deh. Jangan. Tetap antum harus meningkatkan. Justru dengan semakin antum bisa merasakan Allah bersama antum gitu ya. Ketika kita sholat, kita merasakan betul-betul. Ini nanti dicoba, ini perlu dilatih ini. Dicoba ketika konsentrasi betul. Bagaimana anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Merasa diawasi oleh Allah itu penting gitu loh. Sehingga kalau kita mau maksiat, astagfirullah,
Ini Allah ada menyaksikan saya. Maka kemarin saya sampaikan, Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah kalau udah sampai seperti itu, insya Allah kita baca Quran itu bisa nangis itu, insya Allah itu. Maka cobalah baca Quran, cari yang ada terjemahannya biar gampang. Karena saya juga pakai terjemahan. Kadang-kadang beberapa saya nggak tahu mufradatnya, jujur aja saya sampaikan. Saya mencoba untuk meyakinkan cara saya menerjemahkan dengan cara tim perumus Al-Quran menerjemahkan. Nah itu kalau kita perhatikan, kita cermati, kalau itu ayat-ayat berkenaan dengan ancaman neraka, maka berlindunglah kepada Allah dari hal tersebut. Kalau itu berhubungan dengan hidayah, mintalah kepada Allah. Cukup antum bilang ihdinas siratal mustaqim atau ihdini ila siratil mustaqim. Tapi yang paling gampang ihdinas siratal mustaqim. Mau diterusin juga nggak apa-apa. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tapi kalau antum bisa mengkaitkan dengan ayat lain pada kondisi ketika antum ihdinas siratal mustaqim itu bagus. Terutama ketika sampai siratal ladzina an'amta alaihim. Antum ingat di surat An-Nisa ayat 69 disebutkan man yuti'illah, siapa yang mentaati Allah wa rasula dan rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Itu penjelasan tafsir ayat bil ayat dari siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ini kan masih umum. Surat ini siapa yang diberi nikmat? Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 69, siapa yang mentaati Allah, siapa yang mentaati Rasulullah, dia akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Empat kategori. Pertama, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Minan nabiyyin, kita akan bersama dengan para nabi, bertetangga dengan para nabi. Tapi syaratnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, baik perintah Allah maupun perintah Rasulullah. Maka kalau itu kita niati untuk mencari ridha Allah, ditanamkanlah kepada hati kita perasaan manisnya iman itu. Itulah anugerah Allah, di mana kita mengenal Allah itu betul-betul sampai ke dalam hati kita, gitu ya. Nah, yang kedua, wasiddiqin, orang-orang yang selalu antara kata dan perbuatannya itu sama, dan dia tidak pernah ragu dengan apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang sahih dan hasan. Jadi begini, al hadisu bitibari qabulihi wa raddihi, hadis ditinjau berdasarkan dapat diterima atau ditolak terbagi menjadi tiga. Yang pertama sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Hasan terbagi dua. Saya ulangi, sahih terbagi dua. Sahih lidzatihi, pada asalnya memang hadis itu sahih. Yang kedua sahih li ghairihi, dia sahih karena sebab yang lain. Artinya asalnya dia hasan, tapi jalur sanadnya banyak. Ya, ini hasan maknanya sama, hasan semua hasan. Berbicara tentang satu hal sama, maka dia menjadi sahih li ghairihi. Hasan terbagi dua. Hasan li dzatihi, memang asalnya hasan. Ya, hasan itu pengertiannya adalah memenuhi 5 syarat. Ini kuliah hadis ini jadinya.
Pertama, ittisalus sanad, sanadnya harus bersambung. Yang kedua adalah turruwat, rawi-rawinya adalah orang-orang yang adil. Orang-orang yang adil artinya orang-orang yang kalau zaman sekarang disebut sebagai orang-orang yang memiliki integritas, moral yang bagus sekali, atau akhlaknya memang terjaga. Itu adalah turruwat. Yang ketiga, kalau sahih, dobturwat, otaknya ini encer, mendengar sesuatu langsung ingat, dan itu karakteristik sahabat. Jadi sahabat Nabi radhiyallahu anhum mendengar sekali aja, berbeda dengan kita mendengar sekali. Sahabat Nabi itu dikaruniai oleh Allah mendengar sekali langsung hafal. Secara umum seperti itu, meskipun tidak selalu sama persis gitu. Nah, yang paling istimewa di antara para sahabat Nabi itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah panggilan lakop, gelar. Hurairah itu artinya kucing kecil, karena dia sangat sayang sama kucing. Maka kita ini harus sayang sama binatang, karena orang yang tidak sayang tidak akan disayang. Malam yarham la yurham, kata Nabi. Siapa yang tidak punya jiwa penyayang, dia tidak akan disayang. Begitu ya. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman Sokhrot Dausi, tapi lebih dikenal sebagai Abu Hurairah. Itu. Kemudian ada musudud, tidak ada yang janggal. Maksudnya apa? Tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis sahih, hadis yang lebih kuat. Adamul ilah, tidak ada cacat. Cacat itu maksudnya kata-katanya tidak jelas. Nah, kalau Hasan sama 5 juga, tetapi untuk dobitnya itu hafadhubtirruwat. Hafadhubtirruwat itu artinya apalannya ora pati nggak begitu kenceng, tapi yang pasti mesti di atas kita gitu loh maksudnya. Selemah-lemahnya hafadhubtirruwat adalah standarisasi di zaman waktu itu. Karena zaman di waktu itu sudah dirancang oleh Allah, sehingga Rasulullah menyebut khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Sebaik-baik dalam hal akhlak, sebaik-baik dalam hal kecerdasan. Begitu ya. Kalau 5 syarat ini terpenuhi. Dan yang ketiga tadi adalah dhaif. Ya, kalau dhaif tinggal bagaimana tingkat kedhaifannya. Kalau dia berupa nasihat, sebagian ulama mengatakan seperti pada nasihat umumnya orang, status itulah yang boleh kita. Seperti saya nih nasihati Pak Budi, saya bukan rawi yang standar. Bukhari jelas, saya ini lupa, banyak yang tidak ingat. Apalagi kalau semakin tua kita semakin lupa gitu. Tapi para sahabat Nabi memang direncanakan oleh Allah dijaga dari hal itu. Nah, disinilah yang kemudian kita bisa mengerti. Jadi jauh banget bahas ilmu hadis ini ya. Sebagai wawasan, iya. Oke, kita kembali kepada materi ya. Kita kembali kepada materi bahwa Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah ini menekankan karunia Allah dalam bentuk pengenalan kita kepada Allah. Bila seseorang diberi karunia untuk mengenal Allah, meskipun amalnya sedikit, jangan ia merasa rendah. Ya, sebab makrifat Allah itu bentuk kasih sayang Allah yang lebih tinggi daripada amal lahiriah yang kita berikan kepada Allah. Nggak sebanding, ya, nggak sebanding. Kemarin kan pernah saya sampaikan di dalam suatu hadis yang ke-26 dari Nawawi disebutkan begini, ya, siapa manusia pertama, lau anna awwalakum, kalau orang pertama, wa akhirakum, dan orang yang terakhir dari kalian, baik dari kalangan jin dan manusia, semuanya mentaati Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mazada fi mulki syai'an, sedikit pun semua itu tidak menambah kerajaanku. Sebaliknya, kalau semua orang dari
jin dan manusia sejak pertama kali diciptakan sampai yang terakhir menjelang kiamat, semuanya oposisi, menentang Allah. Mana qasadzalika min mulki syai'an, sedikit pun tidak mengurangi kerajaan Allah. Jadi andai kata kita semua ini taat ini sekarang ini, ya kita butuh kepada Allah dengan ketaatan itu supaya Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Jangan sampai karena kita merasa bahwa amalan kita ini sebenarnya belum seberapa, lalu kita merasa minder. Justru kita harus bersyukur. Saya yakin di antara antum itu kalau baca Quran, makanya penting kita baca Quran tiap hari 1 juz ini. Saya ingin mari kita mengupayakan, memaksa diri kita, ya, sehari 1 juz. Monggo rasakan dampaknya. Kalau 1 juz itu 10 lembar. 10 lembar itu 20 halaman. Kalau kita merasa berat, semoga tidak. Itu setiap waktu sholat kita selesaikan 2 lembar, berarti 4 halaman. Tapi kalau kita memulai sejak maghrib ini, mungkin kalau tidak ada acara, antara maghrib dan isya masih menyisakan 15 menit kalau kita baca secara tartil, kurang lebih 40 menit saja itu, ya, 40 menit. Ini anak-anak kalau baca enak ini, cepat selesai. Ya, saya kalau kelewatan saya merasa berhutang itu. Saya merasa berhutang, kemudian berusaha mencari kesempatan untuk menutupi hutang itu. Nah, dan itu bisa kita lakukan. Kalau kita merasa berat, ya kita harus istighfar. Berarti ada yang menghalangi kita untuk lebih mementingkan mencari uangnya, lebih mementingkan utamanya keduniaan lah daripada membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi, yang membacanya adalah bernilai ibadah. 1 huruf 10 kebaikan. Kalau kita membaca alif lam mim, bukan 10 tetapi alif 10, lam 10, mim 10. Maka di bulan Muharram ini mari kita paksa diri kita, harus dipaksa. Nyoba ya, mohon dicoba ya, masih nggak usah dicek. Dicek itu nanti biar yang ngecek hati nurani sendiri, ya toh. Saya kalau dicek kadang-kadang ibadah kalau dicek-cek gitu. Kalau di dalam jamaah memang diatur gitu. Tapi ini penting, ini ya, penting sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Yamunnuna 'alaika, mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Qul la tamunnu 'alayya islamakum, katakanlah wahai Muhammad, begitu Allah menginformasikan, memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya, ya, la tamunnu alayya islamakum, janganlah kalian merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum, sebenarnya Allah lah yang memberi nikmat kepada kalian. An hadakum lil iman, bahwa Allah memberikan petunjuk kepadamu dengan ditanamkannya iman ke dalam hati, ya. An hadakum lil iman in kuntum shadiqin, Allah akan memberikan nikmat kepada kalian dengan iman, menunjukkan keimanan itu jika kalian memang orang-orang yang benar. Ada kata-kata in kuntum shadiqin, ini penting. Shadiqin itu tadi antara apa yang kita niati kebaikan dengan apa yang kita jalankan itu sejalan. Bukan hari ini kita akan berniat insya Allah saya akan baca 1 juz sehari, titik, selesai. Tetapi besok lewat karena kesibukan dunia. Bukan begitu. In kuntum shadiqin itu kamu ucapkan, kamu laksanakan.
Kamu dapat ilmu, kamu laksanakan, gitu ya. Nah sekarang kita sudah mendapatkan ilmu bahwa anugerah Allah berupa ma'rifatullah, kita mengenal Allah, dan rasanya itu bisa dicapai insya Allah ketika sekat-sekat yang menutupi hati kita dari maksiat itu bisa kita usahakan untuk kita buang dengan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semua itu akan tersingkap dan masuklah hidayah ini. Jadi tidak perlu harus jadi ustadz dulu, tidak perlu jadi orang pandai dulu. Antum bahkan belum baca Quran, Allah anugerahkan ini juga bisa. Ketika hati antum merasa bahwa ya Allah, gitu ya. Maka siapa yang paling sering manggil Allah itu, makanya orang sakit. Orang sakit itu kalau kita sakit untu ya udah. Antum pasti bilang, ya Allah. Pasti bilang itu. Gak mungkin ya kucing, nauzubillah min dzalik ya. Wahai istriku, enggak dipanggil, istrinya udah dicintai, tapi tetap yang dipanggil itu Allah. Kalau dia orang Inggris pasti oh my God gitu loh ya. Kalau dia belum belajar Islam, dia akan memanggil nek Jawa ya Gusti. Ya Gusti, maksudnya Allah itu. Jadi antum gak usah mempeng, oh salah itu, harus Allah yang antum ngambil. Ya itu bahasa mereka di dalam memanggil Allah. Boleh-boleh saja, ya Tuhan gitu ya. Atau ya Robbi. Kalau bahasanya Gus Baha, pangeran. Pangeran itu bukan pangeran, tapi maksudnya adalah Allah gitu. Itu bahasa masing-masing. Tapi karena kita sudah dipilih oleh Allah sebagai orang yang beriman, maka semua istilah yang disebut oleh Allah itu ya kita gunakan. Kalau Allah ya Allah gitu ya. Maka sekarang seluruh dunia yang sudah masuk Islam tidak memanggil lagi oh my God, pasti manggilnya ya Allah gitu loh. Bahwa dia manggil ya Tuhan, oh my God, itu menunjukkan bahwa dia belum mendapatkan hidayah dari Allah. Seperti itu. Nah, kita yang amalannya sedikit jangan merasa kecil hati ya. Kadang-kadang dengan amalan yang sedikit itu Allah anugerahkan kita lebih mengenal Allah karena kita berusaha untuk menjauhi larangannya, untuk mentaatinya, sehingga Allah berkenan untuk memberikan rasa manisnya iman dengan usaha kita tadi. Monggo, mau azan dulu apa kita nunggu beberapa menit? Kalau mau azan nggak apa-apa. Ya, kita break dulu untuk azan Isya. Barangkali ada yang batal wudhu bisa ambil air wudhu dulu dan kembali ke tempat semula. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, lanjutan daripada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu indikatornya apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, wa idza tuliyat apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imanan, akan bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Bertawakal itu sudah pasrah, ya. Pasrah, sendiko dawuh, opo ingkang diperintah Allah itu sendiko, itu maksudnya siap, laksanakan, siap. Ini kalau polisi siap, siap, siap. Nah, kadang-kadang saya nyoba juga ini, kalau perintah Allah sama perintah komandan mana yang harus didahulukan? Mereka jawab perintah Allah. Tapi saya bilang, bukan saya menyalahkan itu. Pernah saya ngisi di Masjid Al-Busro itu, saya tanyakan hal ini soalnya. Ini para prajurit, ini ada Kapolres nih, ini komandan kalian nih. Saya mau tanya, ini perintah Allah sama perintah komandan ini, namanya Pak Febi waktu itu yang didahulukan yang mana? Awalnya diem, gak ada yang jawab. Terus saya bilang, Pak Febi mohon maaf, tolong diikhlaskan ya Pak, supaya mereka jujur dari hati nurani. Saya tanya lagi, dia ulangi pertanyaan, perintah Allah atau perintah komandan? Dengan agak-agak berat hati, kelihatan perintah Allah. Bagus kan itu? Lalu jawaban saya bukan menyalahkan, ya. Kalau menurut saya kan bisa salah, ya. Adalah perintah komandan. Selama komandan tidak menentang Allah dan Rasulnya, selama komandan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, taati dia. Selama perintah komandan tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, ikuti. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, gitu caranya. Jadi jangan dijatuhkan, dikasih jalan, gitu dulu ya caranya ya, dikasih jalan. Nah, terlihat wajah
Wajah senang mereka. Jadi mentaati makhluk itu boleh? Boleh, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Dan beliau ini tak tepuk-tepuk dadanya, insya Allah taat sama Allah dan Rasul ya. Dan manggut-manggut, ya harus manggut-manggut, masa ditolak. Itulah bagaimana kita bisa membawa serta semuanya tanpa tersakiti gitu loh. Jadi menghadapi mereka juga perlu, bapak-bapak ini juga perlu pencerahan terhadap agama yang disesuaikan dengan ukulihim, kata Nabi, khotibun nasa ala qadri ukulihim. Itu penting itu ya. Nah, lanjutannya, siapa yang yatawakalun itu alladzina yuqimuna sholat, mereka yang menegakkan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap apa yang pernah kami beri rizki kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkannya. Nah ini tadi saya tanya, untuk iftar besok yang rencananya 9 hari sudah ada belum? Kata Pak Budi belum ada. Akan ada, saya bilang insya Allah, dari kita semua insya Allah ya. Kemudian ulaika humul mu'minuna haqqo. Nah, disinilah yang disebut oleh Allah, mereka-mereka yang telah tersebut itu tadi, orang yang bertawakal adalah orang yang melaksanakan sholat dan terhadap apa yang telah diberikan Allah berupa anugerah rezeki, maksudnya yunfikun, mereka membelanjakannya di jalan Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqo, inilah orang-orang beriman yang sebenarnya. Lahum darajatun minallahi, lahum darajatun 'inda rabbihim, kepada mereka akan mendapatkan kedudukan dari Allah yang tinggi, wa maghfiratun wa rizqun karim, akan mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Allahu Akbar. Begitu ya. Rasulullah bahkan mengatakan di dalam hadis qudsi, di mana Allah berfirman. Hadis qudsi itu adalah hadis yang intinya dari Allah tapi redaksinya dari Nabi. Di situ Allah mengatakan, man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, fa'adantuhu bil harbi, aku sendiri yang akan mengumumkan perang kepadanya. Ya. Jadi wali-wali Allah yang dibantai itu, yang selalu bersujud kepada Allah di Palestina dan di beberapa tempat di seluruh dunia, itu berarti dia sudah mengusik dan sudah menjadikan Allah itu mengumumkan perang. Dan Allah perangnya berupa apa? Ketika manusia sudah tidak lagi bisa menghadapi Israel kecuali Hamas, ya, maka diturunkanlah angin dan api, gitu ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku bisyai'in, dengan sesuatu, ahabbu ilayya, yang aku cintai hal tersebut, mimma iftaratuhu alaihi, terhadap apa yang telah aku wajibkan kepada mereka, ya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan selalu hambaku itu berusaha mendekat kepadaku dengan tidak mencukupkan diri hanya melaksanakan yang wajib, yaitu nawafil, disertai kalau sholat sunnah, sholat tahajud. Ini tolong ya semua nanti membiasakan qiyamul lail. Bangun, kalau di sini Mas Ridwan itu azannya jam 3 kurang 10 atau kurang 15 menit. Azan awal maksudnya ya, bukan azan subuh. Azan subuhnya jam berapa Pak? Nggak kelihatan. 4.20 nanti azan pertama namanya. Jadi dengan nawafil itu tadi ya, dengan nawafil itu adalah nafilah, jamak dari nafilah. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Nah di sini, idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai suatu hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengar ketika dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan melihat ketika dia melihat. Jadi ketika dia melihat sesuatu, dia melihat dengan standarisasinya Allah. Kalau dia mendengar sesuatu, dia mendengar dan akan hanya mendengar sesuatu yang diridhoi oleh Allah gitu.
Nah, inilah bentuk pengawalan cintanya Allah kepada kita. Meskipun kita belum bisa bahasa Arab katakanlah, atau nggak hafal Quran, nggak harus hafal Quran, apalagi hafal hadis ya. Cukup kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui sholat, melalui siam. Jadi 9 hari besok silahkan berpuasa terus menerus sampai tanggal 9, atau tanggal 9-nya saja, atau ngambil Senin Kamisnya, atau ngambil biasanya kalau antum pas Daud puasa sehari, tidak puasa sehari. Satu pertanyaan aja ya. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Yang saya ingin tanyakan, antara hidayah dan makrifat itu apakah sama Ustadz? Dan jika ada perbedaan, apa perbedaannya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara hidayah dengan ma'rifatullah itu apakah sama atau tidak? Ya. Seseorang yang mendapatkan, mengerti tentang ma'rifatullah, mengerti tentang Allah, zatnya Allah, dia paham bahwa Allah adalah yang menciptakanku, Allah yang memberi kehidupan kepadaku, dan nanti Allah akan mencabut nyawaku, lalu dia akan menghidupkan lagi. Ketika di bumi aku diberikan rezeki karena huwar rozak. Allah memiliki nama-nama yang mulia yang tercantum di dalam Asmaul Husna. Antum resapi itu berkenaan dengan zatnya Allah, dengan sifat dan nama-namanya Allah, yang ketika kita mengenalnya dan Allah menanamkannya hal itu ke dalam diri kita, proses masuknya itu namanya hidayah, petunjuk, sehingga kita menjaga perilaku kita dengan sifat-sifat mulianya Allah. Jadi ma'rifatullah itu adalah siapakah Allah itu? Wallahu ahad. Qul, Allah itu adalah satu. Allahus samad. Allah tempat kita meminta, tempat kita bergantung. Kita kenal itu. Ketika kita kenal, maka akan tertanam dari diri kita keinginan memiliki sifat-sifat itu, meskipun kita tidak mungkin menyaingi Allah. Allah lihat semua upaya kita itu, diberikanlah kepada kita hidayah untuk mudah melakukan sifat-sifat mulia dari Allah. Paham maksudnya ya? Jadi hidayah itu adalah proses datangnya iman ke dalam diri kita. Meskipun kita sudah mendapatkan hidayah, tetap Rasulullah mengingatkan kita untuk jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui imanmu itu dengan tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Tidak ada ilah yang berhak untuk kita taati kecuali Allah. Tidak ada ilah yang berhak untuk kita cintai kecuali Allah. Ketika kita mentajdid, tajdid itu masdar daripada jaddada yujaddidu tajdidan. Maksudnya ketika kita memperbarui keimanan kita dengan la ilaha illallah itu, maka Allah akan menanamkan hidayah itu kepada diri kita. Hidayah adalah proses masuknya iman ke dalam diri kita. Pun kita tetap itu setiap hari minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Apakah hidayah kita lepas? Tidak. Tapi hidayah kita mengalami pasang surut, fluktuatif. Al imanu yazidu wa yanqusu, gitu loh maksudnya. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kerasa nggak Pak? Pernah turun kan? Saya aja pernah gitu loh. Saya aja pernah. Ustadz itu manusia biasa, dia bukan nabi. Dia hanya ketitipan ilmu yang harus disampaikan.
Maka ihdinas siratal mustaqim adalah cara Allah untuk merawat keimanan kita supaya kita tetap merasa berkebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ihdinas siratal mustaqim itu kita ucapkan, sadarilah bahwa kita membutuhkannya berkenaan dengan fluktuasi iman itu tadi. Ziyadatul iman bitta'ah, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kita, ya. Wa naqsul iman, dan lemahnya iman itu bil maksiat. Maka kalau kita malas hari ini melakukan sholat, baca Quran malas, pasti hari itu kamu maksiat, pasti itu. Maka istighfar, ya Allah berikan kekuatan. Tapi kalau Quran kok kayaknya masih ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan hari ini. Nanti kalau hari ini sudah saya selesai, siapa bilang baca Quran kemudian urusannya terhalang? Bacalah Quran, urusan akan selesai. Nah itu lagi, monggo. Itu masalahnya saya alami gitu loh. Makanya saya berani ngomong gitu begitu. Antum lihat masjid ini, emang kita punya duit? Gak ada. Tapi kita kenceng, Allahu Razzaq, Allah Maha memberi rezeki, pasti datang. Emang ada uang dulu baru datang? Enggak. Jalan dulu, baru Allah nanti. Kejar dulu kamu, baru nanti dapat apa gitu? Gaji gitu loh maksudnya. Ngoten nggih? Pahamin ya, logikanya seperti itu. Kalau kamu nggak bekerja, ya nggak akan dapat. Maka saya ngajar itu saya bekerja untuk Allah. Urusan pengabdian, ya. Adapun rezeki saya usaha sendiri lewat kebab, ya. Jadi di pondok tempat mengabdi, di kebab saya mencari rizki. Nah kebabnya jalan, alhamdulillah. Ngono lho. Kalau dari pondok ya cukup untuk kehidupan sehari-hari, insya Allah. Tapi itu Ustadz punya mobil, Pak Idris punya mobil, Pak Agus punya mobil. Yang nggak punya mobil cuman saya minjem dulu. Kadang kemarin habis disita tak jual gitu loh maksudnya. Gitu ya Pak ya. Jadi masjid jadi seperti ini karena pertolongan Allah, bukan karena kehebatan kita. Enggak, sama sekali kita enggak hebat. Hanya kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik. Meskipun sedikit, ojo gumunan kok saya dapat anugerah seperti ini. Justru kamu harus bersyukur. Kamu bisa merasakan nikmatnya membaca Quran. Maka nanti pulang coba Al-Fatihah itu diusahakan ngerti artinya itu. Al-Fatihah saja dulu lah sama Qul huwallahu ahad. Gitu ya. Allahu Akbar kan udah tahu artinya. Allahu Akbar, benar-benar Allah ini maha. Oh, rasa diterjemah kayak diperasakan aja. Nanti ada pengaruhnya ke dalam hati. Nah, itulah hidayah yang kita minta 17 kali sehari. Karena kita butuh kepada Allah. Allah nggak butuh kepada kita. Ya, kita beriman semua, nggak menambah kerajaan Allah. Kita menentang Allah sedikit pun tidak mengurangi kerajaan Allah. Kalau semua manusia ini dari awal sampai akhir mereka meminta kepada Allah dan Allah berikan semua kebutuhannya, sedikit pun nggak mengurangi kerajaan Allah, itu kan berarti kita yang butuh loh. Kecuali hanya Allah bilang ini seperti ini nih Pak. Nah ini nih, lihat tetesannya kan? Ada tetesan dibandingkan air laut. Kalau itu dianggap rugi gitu loh. Jadi tetesan yang menetes, tetesannya ini, nah ini tadi udah netes. Nah, hanya segitu aja dibandingkan air laut secara keseluruhan. La haula wala quwata. Berarti kita membutuhkan Allah, ya. Aku lu qouli hada. Cuman satu pertanyaan. Ya satu aja dulu ya, udah mau adzan. Komat. Antum mau dari sini mungkin? Enggak ada. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa billahi taufiq ila aqwamit thoriq walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan kepada beliau Ustaz Asyari Dipokusumo. Luar biasa penyampaiannya ya. Memang sangat penting ya, sangat penting kita untuk mengkaji, bertemu seperti ini dengan teman-teman yang lainnya untuk mengecas keimanan kita ya, yang dulunya mungkin agak loyo, agak kurang bersemangat dalam beribadah. Ketika kita mendengarkan
kajian-kajian seperti ini, kayak semangat lagi, masya Allah ya. Kalau tidak kita kumpul seperti ini Ustaz, ya lemas tambah lemas ya. Jangan hanya memikirkan kerja, tetapi minimal dalam satu pekan, minimal ayo kumpul bareng-bareng, ayo ngaji bareng-bareng seperti ini, insya Allah untuk menambah keimanan kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.